Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Desma Soni Citra, mahasiswi dari STEM Mahaputra Riau, Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan membacakan topik 3. Sistem ekonomi dunia dan bisnis. Ilmu ekonomi konvensional yang berkembang saat ini menjelaskan upaya manusia untuk mengelola sumber daya alam dan manusia sebaik-baiknya. Sumber daya yang dimiliki masyarakat dapat berupa sumber daya alam, modal, teknologi, tenaga kerja, maupun tanah. Ekonomi makro dan mikro. Ekonomi makro mempelajari perekonomian atau perilaku ekonomi secara keseluruhan atau nasional. Dalam ekonomi makro, kita akan mempelajari hal-hal di tingkat ketenaga kerjaan, harga-harga, perdagangan, luar negeri, inflasi, jumlah uang yang beredar. Ekonomi mikro mempelajari dan menelaah aspek-aspek yang terkait dengan keputusan yang paling memungkinkan dan menguntungkan. Di sini kita akan melihat perilaku-perilaku individu atau organisasi, harga-harga, tenaga kerja, dan modal. Sistem ekonomi dunia adalah cara yang digunakan oleh masyarakat dalam mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang diberisi atau penguasaan semua atau hampir semua sumber daya oleh swasta. Sosialisme merupakan salah satu wujud sistem ekonomi campuran. Komunisme merupakan sistem ekonomi yang terencana dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya, cita-cita sistem ekonomi Indonesia. Menurut Mohatta, ada 3 soal berkaitan dengan pembangunan perekonomian Indonesia. Yang pertama ada soal ideologi, yang kedua ada soal praktek, yang ketiga ada soal koordinasi. Hubungan ekonomi dan bisnis. Yang pertama, produk domestik bruto dan produk nasional bruto adalah total produk yang dihasilkan oleh semua pihak yang berada dalam wilayah nasional suatu negara. Yang kedua ada produk nasional bruto, adalah total produk yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara baik berdomisili di dalam negeri atau luar negeri. Yang ketiga ada tingkat pengangguran, merupakan fenomena negara-negara dalam menjalankan pembangunan di segala bidang. Tingkat pengangguran dapat diatasi melalui program-program yang terpadu. Inflasi dan indeks harga konsumen dapat diartikan sebagai kecenderungan umum akan kenaikan harga-harga produk. Semakin cepat harga meningkat, semakin tinggi indeks harga konsumen. Semakin tinggi indeks harga konsumen, semakin tinggi tingkat inflasi. Semakin tinggi tingkat inflasi, semakin menurun daya beli masyarakat. Bentuk pasar-pasar konsumen. Yang pertama, persaingan sempurna. Terjadi jika jumlah produk banyak memproduksi produk yang sejenis dan konsumen juga banyak. Yang kedua, persaingan monopolistik. Di sini para produsen berhadapan satu sama lain tanpa bisa berbuat banyak. Yang ketiga, oligopoli merupakan bentuk persaingan di mana pasar didominasi hanya oleh beberapa produsen atau penjual. Yang keempat, ada monopoli. Terjadi jika hanya satu produsen atau penjual di pasar produk atau jasa. Di sini bisnis dapat menentukan tingkat harga dan keuntungan secara fleksibel. Baiklah, sekian topik 3 yang saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kata yang salah atau pengertian yang salah. Sampai jumpa topik selanjutnya.